Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali dengan pembelajaran matematika. Kali ini kita belajar tentang notasi ilmiah atau dalam bahasa matematika bisa disebut juga dengan bentuk bagus suatu bilangan. Kenapa bentuk bagus suatu bilangan ini harus kita pelajari? Dari menyimak video nanti kalian akan tahu kenapa harus dipelajari dan bagaimana caranya. Oke, ikuti video pembelajaran kali ini sampai selesai. Nanti di akhir video ada penugasan yang memang harus kalian serahkan sebagai rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan dan tetap jaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak-anak, kita mulai pembelajaran. Siapkan alat tulis. Oke, pembelajaran kita kali ini membahas tentang notasi ilmiah dalam matematika. Notasi ilmiah ini tidak hanya digunakan di matematika, tapi juga kebanyakan ada di pelajaran kimia dan juga pelajaran fisika, terutama untuk bilangan-bilangan yang besar atau bilangan-bilangan yang sangat kecil. Penerapannya memang banyak di fisika dan kimia. Oke. Pertama, kita menggunakan kalkulator. Ya, kalau sebuah bilangan yang sangat besar, kita kalikan dua bilangan besar, kita kalikan, maka bilangan besar itu kalau di kalkulator akan menjadi disingkat, ya. Diperhatikan seperti ini. Menghitung menggunakan kalkulator. Dengan menggunakan kalkulator, kalian kalikan dua bilangan besar. Misalkan ini 2 miliar kali 3 miliar. Nah, ini kalau kalian hitung di kalkulator, nanti yang muncul adalah seperti ini. Ya. Ada bilangan E pangkat 2, E plus 18 ini artinya eksponen. Pangkatnya pangkat 18. Nah, ini ya. Bentuk 6E plus 18 itu bisa dinyatakan dengan 6 kali 18 pangkat 6 kali 10 pangkat 18. Kita lanjutkan. Mengubah bentuk notasi ilmiah menjadi bilangan biasa. Kisaran luas total daratan Indonesia. Luas daratan Indonesia itu kira-kira 1,92 kali 10 pangkat 12 meter persegi. Ini sudah dinyatakan dalam bentuk notasi ilmiah. Kalau kita mau merubah ke dalam bilangan biasa, maka kita harus menambahkan 0 berapa? 1,92 kali 10 pangkat 12 meter persegi. Kalau kita rubah ke bentuk biasa, kita menjadikan berapa ini? 1,92 kali berapa ini? 1 triliun. Ya, pangkat 12 artinya nolnya harus ada 12. Nah, ini juga ya. Ini sudah menjadi 1.920 miliar. Ini bilangan ini kan sangat besar. Kalau di kalkulator itu biasanya nanti dinyatakan dalam bentuk eksponen seperti yang ada di depan tadi. Diperhatikan bilangannya nih. 1,
Ya, ini nanti yang menjadi basis bilangan eksponen. Pangkat 12 diperhatikan, ini kan ada di komanya ada di belakang 1 ya. Ini ada 12, berarti komanya kita mundurkan sebanyak 12. Yang kedua, di buku paket itu ada ya, ini kita bahas yang ada di buku paket. Kisaran diameter galaksi Bima Sakti adalah 1,135 kali 10 pangkat 18 meter persegi. Nah, bilangan ini kalau kita rubah menjadi bilangan biasa, nanti nol yang mengikuti sangat banyak. Ya, kita tambahkan berapa nol? Kita tambahkan 18 nol. Tapi karena ini 1 koma, nanti nolnya menjadi 15. Ya, diperhatikan kalau kita tulis dalam bentuk bilangan biasa, 1,135 kali. Perhatikan 1 ini nolnya 18. Ini kan 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan 1 diikuti oleh 18 nol. Bilangan ini kan masih itu ya, 1 koma. Supaya ini komanya hilang, maka karena ini mundur 1, ini nolnya ini dari sini kan mundur 1, 2, 3, mundur 3, berarti nol yang di belakang ini, ini nanti sudah tidak menjadi bilangan koma, tapi ini sudah menjadi 1135. Nah, nol yang tersisa ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bisa dipahami anak-anak? 1,135 kali, ini bilangan ini karena 1 koma kita buat menjadi 1135. Ini kan nolnya mundur 1, 2, 3, maka yang di belakang nolnya kita coretkan, dikalikan. Jadi nolnya tinggal 15. Kita lanjutkan lagi. Oke, diameter matahari. Kisaran diameter matahari adalah berapa ini membacanya anak? Oke. 1.390 juta meter persegi. Ini bentuk bilangan biasa, kita rubah menjadi bilangan baku atau bentuk notasi ilmiah. Menjadi 1,39 kali 10 pangkat 9. Dari mana ini pangkat 9? Oke, kita mulai dari sini. Ini awalnya di sini ya. 1.390 juta. Ini koma nolnya di sini. Ini koma ya. Oke, sebentar, kembali lagi. Oke, ini nolnya di sini. Oke, nol, ini dikasih nol ya. Oke, komanya di sini awalnya supaya menjadi notasi ilmiah. Maka nanti koma yang ada di belakang sini berubah menjadi di sini. Seperti ini, 1 koma. Nolnya ini komanya maju ke arah kiri berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Koma yang awalnya di sini maju 9 langkah ke depan atau ke kiri, berarti 10 pangkat 9. 1.390 juta kalau dirubah menjadi notasi ilmiah 1,39 kali 10 pangkat 9 meter persegi. Karena nolnya berpindah ke arah kiri.
luas Samudra Pasifik. Luas Samudra Pasifik ini 180 juta kilometer persegi. Kilometer persegi. Ini kalau kita rubah menjadi notasi ilmiah, ini seperti tadi ya, kalau merubah notasi ilmiah berarti ini komanya di sini awalnya. Dikasih 0,00 dan seterusnya. Kalau kita rubah menjadi notasi ilmiah, itu berubah menjadi, kita lihat majunya berapa langkah, komanya bergeser ke kiri berapa langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bentuk notasi ilmiahnya 1,8 kali 10 pangkat 8. Kalau komanya bergeser ke kiri, itu berarti pangkat positif. Oke, kita lanjutkan lagi. Notasi ilmiah suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N. A-nya ini bilangan baku. Bilangan baku itu nilainya antara 0 sampai 10. Ya. Nih. A itu lebih besar dari 1 dan kurang dari 10. Jadi, kalau ada bilangan sangat besar, kita rubah ke bentuk baku. Merubahnya, kita rubah A-nya ini antara 1 sampai 10. N-nya bilangan bulat. Bilangan bulat itu artinya bisa bilangan positif, bisa bilangan negatif. Misalkan, ini seperti ini. 2300, kalau kita rubah menjadi notasi ilmiah, maka berapa ini? Nolnya di mana? Nolnya kan di sini ya. 2300,0. Dari sini, dari koma di sini maju 1, 2, 3. Jadi 2,3. 2,3 ini kita pilih karena memenuhi syarat A itu bilangan dari 1 sampai 10. 1 tidak ikut, 10 juga tidak ikut ya. Oke, kita teruskan. Nih, bilangan lebih atau sama dengan 10, gunakan pangkat positif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kiri. Kalau bilangan besar, tuh kita kan tadi memindahnya ke arah kiri ya. Kalau ke arah kiri itu pangkatnya pangkat positif. Ya. Nih, 8.500.000. Ini kan nolnya di sini, komanya kan di sini. Komanya tadi di sini ya, 8.500,0. Oke, ini komanya berpindah ke kiri kan, ini ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8,5 kali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 ini kan nolnya 6 berarti 1 juta. Bilangan notasi ilmiahnya 8,5 kali 10 pangkat 6. Ini 144 juta. 144 juta ini kita rubah, 144 kita rubah menjadi bilangan antara 1 sampai 10. Jadi bilangan 1,44 dikali berapa? Kita hitung mulai dari sini, dikali berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Di belakangnya 1. Berarti berarah memindahkan ke titik desimal kiri sebanyak 8 langkah. Jadi 144 juta bisa kita rubah menjadi bentuk ilmiah menjadi 1,44 kali 10 pangkat 8. Oke. Itu tadi untuk bilangan yang sangat besar. Bilangan lebih dari atau sama dengan 10. Bilangan 10 ke atas ya.
Ini kalau bilangan kecil antara 0 dan 1, gunakan pangkat negatif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kanan. Kalau memindahkan titik desimalnya ke kiri, itu pangkatnya pangkat positif. Kalau memindahkan titik desimalnya ke kanan, menjadi pangkat negatif. Oke, ini yang perlu kalian ingat. 0,000085. Bentuk baku itu A kali 10 pangkat N. A-nya itu antara 1 sampai 10. Yang ini angka belakang ini 85. Kita jadikan bilangan basisnya tadi antara 0 sampai 10, 8,5 dibagi berapa ini mundurnya? Maju ke arah kanannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, mundurnya 6. Mundurnya ke kanan, ke arah kanan sebanyak 6. Berarti 8,5 kali 10 pangkat negatif 6. Karena berpindahnya desimal ke arah kanan, maka menjadi pangkat negatif. Yang kedua, 0,0000000144. Ini ada bilangan 144, kita rubah menjadi A seperti tadi. A-nya antara 1 sampai 10, berarti menjadi 1,44. Kali berapa? Ini kita hitung desimalnya ini bergeser ke arah kanan sebanyak berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena bergeser ke arah kanan sebanyak 8 langkah, maka dibagi 100 juta. 1,44 kali 10 pangkat 8. Oke, anak-anak, itu tadi bilangan notasi ilmiah yang kita pelajari hari ini. Untuk tugas proyek, gunakan akses internet untuk mendapatkan populasi penduduk 5 negara di Asia Tenggara. Terserah kalian milih negara apa saja, bisa Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan sebagainya. Pokoknya negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Untuk A, nyatakan jumlah penduduk, populasi penduduk 5 negara itu dalam notasi ilmiah. Biasanya nanti yang ditulis di sana kan dalam bentuk bilangan biasa, kalian rubah menjadi bilangan notasi ilmiah. Ya, nanti yang kalian temukan misalkan dalam bentuk biasa, kalian ubah menjadi bentuk baku atau notasi ilmiah. Yang kedua, jika kalian sudah menemukan jumlah populasi 5 negara tersebut, kalian cari luas masing-masing daerah wilayah negara tersebut, ya, luasnya berapa. Selanjutnya, setelah mengetahui luas wilayah, kalian cari kepadatan penduduk tiap-tiap negara. Lah, kepadatan penduduk ini kayaknya sudah pernah kalian didapatkan di pelajaran IPS. Oke, ini tugas proyek pertama. Silakan dibaca dan dipahami lagi. Itu tugasnya bisa kalian kumpulkan di Google Classroom secepatnya. Nyatakan jawabanmu dalam bentuk baku, ya, jangan lupa bentuk baku atau notasi ilmiah. Anak-anak, terima kasih. Itu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugas proyeknya segera diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.